Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ikhlas praktikum akuntansi syariah kali ini, kita akan membahas soal terkait dengan akuntansi musyarakah. Silakan untuk dibuka modul praktikumnya, halaman 26. Kita akan membahas soal 7.2. Soal 7.2 bisa dilihat bahwa PT Unika Jaya telah memenangkan tender pembangunan 5 gedung sekolah dasar di Kecamatan Kuningan sebesar 7,5 miliar rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, PT Unika Jaya menyetujui kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah Karunia Inayah dengan data-data sebagai berikut. Porsi modal kerja, PT Unika Jaya 60% dan Lembaga Keuangan Syariah Karunia 40% yang dibayar sekaligus dalam bentuk uang tunai ke rekening usaha bersama. Nisbah bagi hasil, PT Unika Jaya 50% dan Lembaga Keuangan Syariah Karunia 50%. Prinsip bagi hasil revenue sharing. Jangka waktu akad 12 bulan. Pada akhir akad diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membangun gedung tersebut berjumlah 6,3 juta rupiah. Diminta buat perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut, baik yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah Karunia Inayah sebagai mitra pasif maupun PT Unika Jaya sebagai mitra aktif. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah melakukan perhitungan terlebih dahulu. Yang pertama kita melakukan perhitungan untuk penyerahan modal. Di soal diketahui bahwa porsi modal kerja PT Unika Jaya 60% dan Lembaga Keuangan Syariah Karunia 40%. Sedangkan total biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat gedung tersebut adalah sebesar 6,3 miliar rupiah. Sehingga penyerahan modal yang dilakukan oleh PT Unika Jaya sebesar 60% dikali 6,3 miliar hasilnya adalah 3 miliar 780 juta rupiah. Sedangkan porsi modal yang diserahkan oleh LKS Karunia adalah sebesar 40% dikali 6,3 miliar rupiah. Hasilnya adalah 2 miliar 520 juta rupiah. Selanjutnya kita melakukan perhitungan terkait pengakuan hasil usaha. Oleh karenanya kita harus mengetahui terlebih dahulu keuntungan yang didapat dari proyek tersebut. Diketahui harga tender sebesar 7,5 miliar rupiah, lalu dikurangi dengan total biaya proyek yang dikeluarkan sebesar 6,3 miliar rupiah, sehingga keuntungan yang didapat dari proyek tersebut sebesar 1,2 miliar rupiah. 1,2 miliar ini dibagikan untuk LKS Karunia dan juga PT Unika Jaya, masing-masing 50%, sehingga perhitungan bagi hasilnya adalah untuk LKS Karunia 50% dikali 1,2 miliar hasilnya 600 juta rupiah. Begitu pula dengan PT Unika Jaya 50% dikali 1,2 miliar hasilnya 600 juta rupiah. Sehingga total bagi hasil usaha akan sama dengan keuntungan yang didapat, yaitu sebesar 1,2 miliar rupiah. Yang ketiga adalah perhitungan terkait pengembalian modal kas. Pengembalian modal kas ini merupakan pengembalian modal dari PT Unika Jaya kepada LKS Karunia, yaitu sebesar 40% dikalikan dengan 6,3 miliar, hasilnya adalah 2 miliar 520 juta rupiah. Selanjutnya kita akan melakukan pencatatan terkait soal 7.2 tersebut. Pencatatan ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah pencatatan akuntansi mitra pasif, yaitu LKS Karunia, dan juga pencatatan akuntansi mitra aktif, yaitu PT Unika Jaya sebagai pengelola usaha musyarakah. Selanjutnya kita akan melakukan pencatatan. Yang pertama adalah jurnal yang dilakukan pada saat pembiayaan musyarakah disetujui dan disepakati oleh PT Unika Jaya. Pada saat pembiayaan musyarakah disetujui dan disepakati oleh PT Unika Jaya, maka LKS Karunia mempunyai kewajiban berupa komitmen atas investasi musyarakah sebesar 2 miliar 250 juta rupiah. Dengan disepakati komitmen ini, maka LKS Karunia sebagai
Penyedia modal memiliki kewajiban komitmen, sehingga perlu dilakukan jurnal komitmen atau rekening administrasi sebagai berikut. Di debit, kontrak komitmen investasi musyarakah sebesar Rp2.520.000.000. Pada komitmen investasi musyarakah di kredit sebesar Rp2.520.000.000. Selanjutnya, jurnal pada saat modal kas kepada PT Uniku Jaya seperti yang ada di PPT sebagai berikut. Jadi kita melakukan dua jurnal. Yang pertama kita melakukan jurnal terkait investasi musyarakahnya, lalu kita membuat jurnal untuk mengurangi kewajiban komitmen investasi musyarakah. Selanjutnya adalah jurnal pada saat pengakuan hasil usaha. Yang pertama, apabila penerimaan pendapatan bagi hasil diterima tunai atau melalui bank. Jurnal yang dilakukan seperti jurnal yang awal, yang warna biru, yaitu kas atau rekening syirkah di debit sebesar Rp600 juta pada pendapatan bagi hasil musyarakah di kredit sebesar Rp600 juta. Karena mengakui bagi hasil, maka pendapatan LKS bertambah dan kasnya juga bertambah. Yang kedua, apabila belum ada penerimaan bagi hasil yang diterima. Jadi jurnalnya adalah pendapatan yadid musyarakah di debit sebesar Rp600 juta pada pendapatan bagi hasil musyarakah di kredit sebesar Rp600 juta. Karena pendapatan tersebut belum diterima secara kas, hanya dalam pengakuan saja, maka pendapatan tersebut bukan sebagai unsur pendapatan dan pembagian hasil usaha atau profit distribution, dan akan menjadi unsur pendapatan dalam pembagian hasil usaha setelah pendapatan tersebut diterima secara kas. Sehingga pada saat diterima kas, jurnal yang dilakukan adalah di debit rekening PT Uniku Jaya atau kas atau clearing dan sebagainya sebesar Rp600 juta pada pendapatan yadid musyarakah di kredit sebesar Rp600 juta. Jurnal selanjutnya yang harus dicatat adalah terkait pengembalian modal musyarakah PT Uniku Jaya atas penurunan musyarakah milik LKS Karunia dengan cara mengalihkan kepada mitra musyarakah lainnya atau PT Uniku Jaya tersebut, maka jurnal yang dicatat saat diterima pengembalian modal musyarakah PT Uniku Jaya adalah sebagai berikut. Kas atau rekening syirkah di debit sebesar Rp2.520.000.000 pada investasi musyarakah di kredit sebesar Rp2.520.000.000. Apabila pada saat akad berakhir atau pada saat jatuh tempo, investasi musyarakah ternyata belum dikembalikan oleh mitra aktif, yaitu oleh PT Uniku Jaya, maka jurnal yang harus dicatat oleh LKS Karunia adalah di debit piutang mitra atau piutang PT Uniku Jaya sebesar Rp2.520.000.000 di debit pada investasi musyarakah di kredit sebesar Rp2.520.000.000 apabila PT Uniku Jaya melakukan pembayaran atau mengembalikan modal tersebut, maka jurnal yang harus dilakukan adalah di debit kas atau rekening PT Uniku Jaya sebesar Rp2.520.000.000 pada piutang mitra atau piutang PT Uniku Jaya di kredit sebesar Rp2.520.000.000. Selanjutnya kita akan melakukan pencatatan terkait akuntansi mitra aktif PT Uniku Jaya sebagai pengelola usaha musyarakah. Yang harus kita catat pertama adalah jurnal pada saat penyertaan modal kas musyarakah oleh PT Uniku Jaya. Yang pertama adalah bank di debit sebesar Rp3.780.000.000 pada dana syirkah temporer musyarakah di kredit sebesar Rp3.780.000.000. Mengapa kita masukkan ke bank? Karena pada soal penyertaan modal tersebut diinvestasikan ke rekening bersama, jadi ada di bank, sehingga rekening bank bertambah sebesar Rp3.780.000.000 sesuai dengan penyertaan modal PT Uniku Jaya sebesar 60%. Selain itu juga PT Uniku Jaya harus melakukan jurnal pada saat penerimaan modal dari LKS Karunia. Jurnalnya sama dengan pada saat
penyertaan modal dari PT Uniku Jaya. Hanya saja nominalnya beda karena penyertaan dari LKS Karunia pada soal ini sebesar 40% dikali 6,3 miliar, yaitu sebesar 2.520 juta rupiah. Jurnal selanjutnya adalah jurnal pada saat pengakuan hasil usaha. Yang pertama adalah jurnal yang harus dicatat pada saat dilakukan perhitungan, tetapi belum diserahkan sampai akhir bulan atau tutup buku. Maka bagi hasil tersebut dimasukkan ke dalam bagi hasil sudah diumumkan belum dibagi. Sehingga jurnal yang harus dicatat adalah hak mitra atas bagi hasil di debit sebesar 1,2 miliar. Pada bagi hasil sudah diumumkan belum dibagi sebesar 1,2 miliar di kredit. Selanjutnya adalah jurnal yang dilakukan saat pembayaran bagi hasil, sehingga akan mengurangi bagi hasil sudah diumumkan belum dibagi. Jadi, jurnal yang harus dicatat adalah bagi hasil sudah diumumkan belum dibagi di debit sebesar 1,2 miliar, lalu kas atau rekening LKS Karunia di kredit sebesar 600 juta rupiah, kas atau rekening PT Uniku Jaya atau penyerta modal di kredit sebesar 600 juta rupiah. Perhitungan pengakuan hasil usaha ini sudah dibuat sebelumnya. Jadi bisa dilihat lagi perhitungan sebelumnya, angka 600 juta ini berasal dari mana. Begitu. Selanjutnya adalah jurnal pada saat pengalihan modal kas ke LKS Karunia, sehingga ini akan mengurangi dana syirkah temporer musyarakah. Bagi mitra aktif sebagai pengelola usaha, modal musyarakah dikembalikan pada saat akad berakhir. Akan tetapi, jika saat akad berakhir modal musyarakah belum dikembalikan oleh PT Uniku Jaya ke LKS Karunia, maka akan timbul sebagai kewajiban bagi PT Uniku Jaya, sehingga harus dibuatkan jurnal di debit investasi musyarakah 2.520 juta rupiah pada hutang mitra pasif atau LKS Karunia atau kewajiban di kredit sebesar 2.520 juta rupiah. Lalu pada saat PT Uniku Jaya melakukan pembayaran, maka akan mendebet hutang mitra pasif seperti yang terlihat di slide halaman 17. Oleh karena itu, selesai sudah penyelesaian soal untuk nomor 7.2. Cukup sekian untuk ikhlas praktikum Aksyar hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.